acara kita Jump Kids. Oke deh, sebelum kita mulai ibadah, yuk kakak mau ajak kalian sama-sama meragain gerakan jump. Yuk Kak Desi bareng-bareng ya Kak Desi ya. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Sekali lagi ya Kak. Jesus, you are my protector. Yeay. Oke adik-adik. Nah sekarang kita mau mulai ibadah. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Yang lagi main handphone, ayo handphonenya disimpan dulu ya. Kita fokus dulu ibadah online hari ini. Nah sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kakak undang kalian, kakak ajak kita berdoa. Kita tutup mata, lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau pagi ini kami boleh berkumpul lagi Tuhan di ibadah online. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Berkati ibadah online kami dari awal sampai akhirnya. Biar kami bisa fokus mendengarkan dan mengikuti ibadah online ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya memuji Tuhan. Kakak undang kalian bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah sekarang Kak Yosi, kita nyanyi tapi dalam tempo yang lebih lambat ya Kak Yosi. Ayo adik-adik kakak undang. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya. Adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dari awal ya, tapi temponya balik lagi, lebih cepat. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah.
kita mau nyanyikan lagu pujian Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, goyang kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar kanan, putar kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar kanan, putar kiri. Silakan duduk. Adik-adik, saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita nyanyikan pujian Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan dan pikiran kami, dan kami terima kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, kembali lagi kita untuk mendengarkan
kebenaran firman Tuhan. Apakah adik-adik di rumah sudah siap? Pasti sudah siap ya. Nah, bagi adik-adik yang masih lari-lari, Kak Desi ingetin nih. Yuk, duduk diam, kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini Kak Desi mau cerita tentang seorang anak yang namanya Dodi. Siapa? Ya, Dodi. Nah, Dodi ini pada tahun ini genap berumur 7 tahun. Dan dia sekarang telah kelas 2 SD. Adik-adik pasti tahu ya, kelas 2 SD sudah bisa menjaga adik, sudah bisa membantu orang tua. Nah, kali ini Kak Desi akan ceritakan tentang Dodi ya. Dodi sepulang sekolah tidak langsung pergi main-main adik-adik. Dia pulang sekolah nggak langsung ambil tasnya, langsung lepasin, tinggal terus pergi main. Oh, tidak. Dodi tidak begitu. Tetapi Dodi kalau pulang sekolah, sampai di rumah, dia lepas seragam dan simpan semuanya dengan rapi. Lalu dia membersihkan dirinya dan mengganti pakaian dengan pakaian biasa. Lalu dia pergi ke dapur untuk membantu ibunya yang sedang memasak. Nah, terkadang ibunya suka kewalahan dalam bekerja dan memasak. Dia meminta tolong Dodi untuk ke warung membelikan beberapa bumbu, ya. Nah, di sini Dodi membantu ibunya. Dia bakal pergi ke warung dan dia membelikan dan memberikannya ke ibunya. Dan itulah yang dilakukan Dodi. Makanya Dodi dikatakan sebagai anak yang baik dan juga rajin. Adik-adik tahu bahwa Dodi juga memiliki 2 orang adik. Satu berumur 1 tahun, yang satunya lagi berumur 4 tahun. Adik-adik pasti bisa bayangkan ya, kalau memiliki adik itu sangat-sangat repot bukan? Siapa di sini yang senang punya adik? Siapa ya? Kak Desi lihat nih. Di sana ada 1, ada 2. Ya, Kak Desi pun memiliki adik. Dan Kak Desi memang pada waktu itu merasa bahwa punya adik itu sangat merepotkan. Sedikit-dikit lari main, berantakin mainan tinggal, atau mungkin berantakin pakaian yang sudah dilipat, ditinggalin. Itu sangat-sangat membuat kesal. Tetapi memiliki adik itu ternyata menyenangkan. Kenapa? Bisa diajak bermain. Lalu bisa meramaikan rumah ya kan. Kalau sendirian duduk diem ya kan. Kalau rame bisa kesana kemari lari, bernyanyi bersama, ibadah bersama ya kan. Nah, kembali ke Dodi. Dodi memiliki 2 adik yang dimana adiknya yang berumur 1 tahun itu sangat lincah. Kadang-kadang dia merangkak, dia tarik mungkin taplak meja, tetapi itu tidak membuat Dodi marah atau membuat dia bersungut-sungut. Mama sih nyuruh Dodi buat jaga Dede, jadinya gini kan? Tidak, Dodi tidak melakukan itu adik-adik, tetapi dia sangat senang dan dia mengangkat adiknya, mengembalikan lagi ke tempat mainannya, dan dia merapikan apa yang sudah diberantakin sama adiknya. Luar biasa ya Dodi ya, walaupun masih kelas 2 SD sudah sangat baik dan dia pengertian kepada adiknya. Mengapa Dodi pengertian ya? Apakah dengan begitu saja dia menjadi anak yang baik? Tidak adik-adik, tetapi Dodi dikenal juga sebagai anak yang rajin ikut sekolah minggu. Setiap minggu dia datang ke sekolah minggu dan dia yang paling awal dan dia akan duduk tenang. Lalu dia mengikuti ibadah. Dan ketika kakak sekolah minggunya menjelaskan, dia tidak akan main atau berbisik-bisik. Atau coel temannya. Atau mungkin dia bakal, aku mau tiduran Atau mungkin aku mau selonjoran aja. Tidak, Dodi tidak melakukan itu. Tetapi dia dengan baik. Yang rapi, dia dengerin apa yang dijelaskan oleh kakak guru sekolah minggunya. Nah, karena begitu, Dodi pun memiliki nilai agama di sekolahnya itu sangat bagus.
karena dia sangat serius ketika mendengarkan kakaknya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sekarang Kak Desi mau bertanya kembali nih, siapa di sini yang kalau sekolah minggu suka main? Siapa yo? Kak Desi nggak mau nunjuk ya. Cukup katakan di dalam hati saja, kayaknya aku deh. Kayaknya bukan aku, itu adik-adik sendiri yang memutuskan. Nah, kembali lagi kepada Dodi. Dodi dikenal juga sebagai anak yang sangat rajin dan dia baik kepada semua temannya. Adik-adik tahu nggak? Pertama kali Dodi mendengarkan kebenaran, dia berpikir suatu saat aku akan melayani. Atau dia mau melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan. Ataukah aku nanti kalau jadi guru sekolah minggu, mungkin aku akan bisa melayani Tuhan dengan baik. Atau kalau aku nanti menjadi seorang pendeta, aku bisa melayani Tuhan dengan baik. Mungkin seperti itu ya. Dodi berpikir seperti itu, ternyata tidak adik-adik. Ketika dia mendengarkan dan ketika dia mengetahui dari guru sekolah minggunya, ternyata untuk melayani Tuhan tidak harus menjadi pendeta, tidak harus menjadi guru sekolah minggu. Kenapa? Untuk melayani Tuhan, kita bisa mulai dari keluarga kita, teman-teman kita, dan apa? Ingat, melayani Tuhan adalah melayani keinginannya. Apa sih keinginan Tuhan? Tuhan mau kita menjadi anak yang menghormati orang tua. Tuhan mau kita menjadi anak yang mau menghargai orang lain. Atau kita menyayangi adik kita, saudara kita, dan juga teman-teman kita. Kalau Kak Desi mau katakan adalah kita harus mengasihi semua orang yang ada di sekitar kita. Itulah melayani Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita melayani Tuhan, kita harus mengawalnya dulu di kehidupan nyata kita, di kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita ketika ketemu orang tua kita, ketemu orang lain yang tidak kita kenal, apakah kita akan menjadi orang yang sombong atau kita menjadi orang yang cuek aja? Tidak, tapi menjadilah anak yang ramah. Ya. Nah, adik-adik, Kak Desi mau kasih tahu juga bahwa ketika kamu mengucap syukur, kamu akan menyadari bahwa Tuhan Yesus telah menebus kita. Maka dari itu, diri kita atau hidup kita bukan lagi milik kita, tetapi milik Allah itu sendiri. Maka dari itu, layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Seperti dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita diingatkan adik-adik hari ini ya, bahwa kita harus melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi nggak ada lagi yang mau menyombongkan diri. Dan ketika kita memang mengucap syukur, ketika kita mengeluarkan rasa syukur kita, tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi yang namanya kekecewaan atau kesal dan lain-lainnya. Maka dari itu adik-adik, mari bersama-sama kita belajar hari ini ya. Kita mengucap syukur dalam segala pelayanan kita. Ingat, pelayanan itu dimanapun kita berada, kita bisa melayani Tuhan. Di sekolah, di rumah, dan dimanapun kita berada, kita bisa melayani Tuhan. Baik dari perkataan kita, pikiran kita, dan tindakan kita harus menunjukkan kemuliaan nama Tuhan. Itu saja kemuliaan firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dan Kak Desi akhiri dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih buat pagi hari ini kami belajar dari seorang anak yang bernama Dodi. Kami mau belajar Tuhan mengucap syukur dalam segala pelayanan yang kami lakukan. Mungkin dari hal kecil yang kami lakukan Tuhan, tapi Kamu serahkan itu semua ke dalam tangan-Mu sehingga itu menyenangkan hati Tuhan. Dan Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, sekarang saatnya kita ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Tawarik
16 ayat yang ke-34. Kakak ulang ya, diambil dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-34 yang berbunyi, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya." Kakak ulang ya, ayatnya berbunyi, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya." Nah, demikian ayat hafalan hari ini. Jangan lupa adik-adik dihafal ya di rumah. Saya Sarah. Ayat hafalannya adalah Ayub 1 ayat 21b. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Hai, nama saya Juan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Ayub 1 ayat 21b yang berbunyi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Nah, kalau gitu sekarang kita masuk ke penghujung ibadah hari ini. Kakak mau undang dan ajak kalian untuk berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah online yang boleh kami lakukan hari ini ya Tuhan. Kami ikuti hari ini ya Tuhan. Tuhan, ajar kami dan mampukan kami supaya kami boleh mengerti, memahami dan boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. Dadah!